Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Salman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah amalan yang luar biasa. Tahukah sahabat bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja setara dengan khatam Al-Quran? Mari kita simak bersama keutamaan dari bacaan yang mulia ini dan bagaimana kita bisa meraih pahala yang besar dengan mudah. Salah satu keutamaan surat ini adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahadun ta'dilu thuluthal Qur'an. Artinya, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi oleh banyak ulama. Keenam, kitab hadis induk yang dikenal dengan istilah Al-Kutubus Sittah memuat hadis ini. Sekiranya hadis inilah yang menjadi dasar adanya anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Benarkah anggapan yang beredar tersebut? Para ulama berbeda-beda dalam memaknai sabda Rasulullah SAW di atas. Ada lebih dari 5 pendapat yang dikemukakan para ulama, namun secara umum dapat disimpulkan menjadi 3 pendapat. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna. Sepertiga Al-Quran dari segi pahala. Al-Ikhlas memiliki keistimewaan pahala, namun bukan berarti membacanya 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Para ulama yang menjelaskan hadits di atas, hampir semuanya mengutip pendapat pertama dan kedua. Pendapat pertama, maksud Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna adalah bahwa keseluruhan kandungan Al-Quran berisi 3 hal, yaitu tauhid, hukum, dan cerita. Sedangkan Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menukil pendapat ini dari Al-Mazari. An-Nawawi juga menyebutkan riwayat lain dari hadits ini yang memperkuat pendapat ini. Wa fi riwayatil ukhra, Inna Allah jazza al-Quran 3 ajza. Faja'ala qul huwallahu ahadun juz'an min ajza'il Quran. Artinya, dalam riwayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Quran menjadi 3 bagian, lalu menjadikan Al-Ikhlas menjadi 1 dari 3 bagian Al-Quran. An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Beirut, Dar Ihya'ut Turatsil Arabi, 1972, Juz 6, halaman 94. Berikut dalilnya. Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir tampak cenderung pada pendapat ini. Bahkan beliau memberi kritik terhadap pendapat kedua. Yanbaghi an ya'lam annahu la yalzamu min tashbihi qari'iha biman qara'a al-Qur'ana kullah an yablugha thawabahu thawab al-mushabbah bih idh la yalzamu min tashbihi shay'in bi shay'in akhadahu bi jami'i ahkamih walau kana qadra thawabi muttahidan lam yakun lil qari'i kullihi ghaira ta'ab. Artinya, perlu diketahui bahwa menyamakan orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan orang yang membaca keseluruhan Al-Quran bukan berarti menyamakan pahalanya. Menyamakan suatu hal dengan hal lain tidak berarti menyamakan kedua hal tersebut dalam segala hukumnya. Sebab jika demikian, maka tidak ada keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran seluruhnya selain kelelahan. Al-Munawi, Faidul Qadir, Mesir, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1937, Juz 6, halaman 201.
Al-Ghazali juga mengemukakan pendapat yang sama dalam Ihya-nya. Namun beliau berbeda pendapat mengenai 3 kandungan Al-Quran. Menurut beliau, 3 hal tersebut adalah pengetahuan, ma'rifah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, af'al. Dari ketiga hal tersebut, Al-Ikhlas berisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, Darul Ma'riyah, Juz 4, halaman 343. Begitu juga Al-Qurtubi, beliau memandang perbandingan antara Al-Ikhlas dan Al-Quran pada hadits di atas sebagai perbandingan dari segi makna. Beliau juga sependapat dengan Al-Ghazali mengenai 3 pokok kandungan Al-Quran. Namun, Al-Qurtubi menjelaskannya lebih detail. Menurut beliau, Al-Ikhlas mengandung sepertiga makna Al-Quran berupa pengetahuan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan dalam surah tersebut terdapat 2 nama Allah yang tidak ditemukan dalam surat-surat lain, yaitu Al-Ahad yang bermakna satu dan Asy-Syamad yang berarti dibutuhkan. Al-Ahad menunjukkan eksistensi Allah yang tunggal, sedangkan Asy-Syamad menunjukkan segala kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asqalani, Fathul Bari, Beirut, Darul Ma'rifah, 1959, Juz 6, halaman 61. Al-Qastalani menyebutkan kritik atas pendapat pertama ini. Jika Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena berisi tentang Tauhid, seharusnya ayat kursi dan surah Al-Hasyr juga demikian. Namun nyatanya Rasulullah SAW tidak mengatakan Al-Hasyr dan ayat kursi setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian kritik ini beliau jawab dengan menukil pendapat Al-Qurtubi di atas, yaitu karena Al-Ikhlas mengandung 2 nama Allah yang tidak ditemukan dalam surah lain, termasuk Al-Hasyr dan ayat kursi. Al-Qastalani, Irsyadus Sari, Mesir Al-Mathba'ah, Al-Kubra Al-Amiriyah, Juz 7, halaman 463. Pendapat kedua pendapat ini mengatakan bahwa pahala membaca surah Al-Ikhlas dilipat gandakan hingga setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi dan Al-Qastalani dalam Irsyadus Sari. Al-Qastalani menyampaikan, وظاهر الأحاديث ناطق بتحصيل الثواب مثل من قرأ القرآن. Secara lahiriah, hadits-hadits tentang keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pahala membacanya sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Al-Qastalani, Irsyadus Sari, Juz 7, halaman 463. Pendapat ini disanggah oleh Ibnu Aqil, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Qastalani. Menurut Ibnu Aqil, hal tersebut tidak bisa terjadi dengan berdasar pada hadits. Faqra'u al-Qur'an, fa innakum tu'jaruna bikulli harfin 10 hasanatin. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kalian mendapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang kalian baca. Al-Hakim, Al-Mustadrak, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990, Juz 1, halaman 755. Agaknya karena alasan tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas dilipat gandakan hingga setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, andai pahala dari sepertiga ini tidak dilipat gandakan. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau itu adalah klaim tanpa dalil. Justru beberapa riwayat tentang hadis keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan sebaliknya, yaitu mengatakan pahalanya sama seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Tanpa ada embel-embel
andai pahala dari sepertiga Al-Quran tidak dilipat gandakan. Al-Asqalani, Fathul Bari, Juz 9, halaman 61. Pendapat ketiga. Pendapat ini mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas memang memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah yang lain. Keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termotivasi untuk mempelajarinya, bukan berarti pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini dinukil oleh Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih sebagai berikut. وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن رهويه فإنهما حملا الحديث على أن معناه أن لها فضلا في الثواب تحريضا على تعلمها لا أن قراءتها كقراءة القرآن فإن هذا لا يستقيم ولو قرأها 200 مرة. Artinya, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwaih memahami hadits surah Al-Ikhlas bahwa surah tersebut memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah lain sebagai motivasi untuk mempelajarinya. Bukan berarti membacanya 3 kali sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Itu tidak bisa terjadi bahkan jika dibaca hingga 200 kali. Ali Al-Qari, Mirqatul Mafatih, Beirut, Darul Fikr, 2002, Juz 4, halaman 1466. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dalam video ini membawa manfaat dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus istiqamah dalam membaca surat Al-Ikhlas dan amalan lainnya. Terima kasih sudah bergabung, sahabat Haji Salman. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam setiap doa dan amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.